dan beliau nggak segan-segan untuk melihat keadaan langsung di lapangan itu tadi. Ini ya, kalau teman-teman lihat huruf D-nya tuh kayak ada ini nih, ya ada loops-nya. Oke, halo teman-teman, berjumpa lagi dengan Mr. Anton. Hari ini di serial Grafologi saya akan mencoba menganalisa tulisan tangan presiden kita, yaitu Bapak Jokowi. Kita akan coba mencari indikasi-indikasi bagaimana kepribadian beliau ya. Kita akan mencari hipotesanya begitu ya. Ya, grafologi sendiri buat teman-teman yang baru dengar, grafologi adalah menganalisa kepribadian ya, menganalisa kepribadian lewat tulisan tangan seseorang. Jadi ada kaitannya dengan psikologi gitu ya. Oke, kita langsung saja ya teman-teman. Di sini saya punya sampel tulisan tangan Pak Jokowi. Ini tahun 2014 ya. Saya cari di internet, agak susah mencari tulisan tangan Pak Jokowi, tapi nggak apa-apa ya, kita akan melihat kepribadian Pak Jokowi tahun 2014 gitu. Oke, di sini surat Jokowi kepada seluruh rakyat Indonesia ya, pesan gotong royong. Oke, kita akan coba. Oke, kita pakai warna merah aja. Iya, ininya sangat lurus ya, margin sebelah kirinya. Kemudian sebelah kanannya ini cukup menjorok ke sebelah kanan ya. Oke, terus ininya walaupun ini bergelombang sedikit, tapi bisa dikatakan ini sebetulnya baseline ini lurus ya. Oke. Nah, kalau dari margin ya, saya lihat di sini Pak Jokowi ini punya self control yang baik ya, punya self control dalam mengendalikan emosi. Jadi artinya beliau itu bisa mengendalikan emosi dia gitu. Lalu dari margin juga kita bisa lihat sebelah sini bahwa beliau itu orientasinya ke masa depan ya. Orientasi ke masa depan itu artinya beliau ingin memperjuangkan segala sesuatu supaya di masa depan itu jadi lebih baik gitu. Bahkan di sini kalau saya lihat tuh Pak Jokowi bahkan ingin mendobrak keadaan saat ini supaya di masa depan tuh lebih baik lagi gitu. Kemudian kita akan lihat secara sosial ya. Secara sosial kita bisa lihat dari spasi-spasi ini ya teman-teman. Kemudian secara keseluruhan ini, oke. Kemudian untuk melambangkan jalan kemenangan menuju Pilpres mari bersama-sama. Oke. Kalau dilihat dari sosial, Pak Jokowi ini sangat dia punya punya perasaan yang hangat terhadap orang lain. Beliau sangat tertarik dengan kehidupan sosial gitu. Jadi Pak Jokowi ini orangnya sangat senang dekat dengan orang lain ya. Dilihat dari kebutuhan sosialnya dengan apa yang dia perlihatkan dalam kehidupan sehari-hari itu sama. Jadi maksudnya gini, Pak Jokowi ini kan secara sosial dia pengen dekat sama orang lain. Nah, tapi itu juga
diperlihatkan sama beliau bahwa ada actionnya gitu ya, ada actionnya di situ. Kadang kan ada orang yang kebutuhan sosialnya tuh tinggi tapi dia nggak tahu cara bersosialisasi dengan orang lain seperti apa, jadinya kehidupan sosialnya kurang bagus gitu, padahal dia sangat ingin bersosialisasi. Atau ada kebalikannya juga, ada kebutuhan sosialnya tuh rendah, jadi dia tuh mandiri banget, tapi di kehidupan yang dia perlihatkan dia kelihatannya dekat sama orang lain, padahal dia nggak terlalu butuh itu gitu ya. Itu secara sosial ya, Pak Jokowi itu sangat ingin berinteraksi dengan orang lain. Itu kita coba lihat produktivitas Pak Jokowi ya. Oke, kita akan lihat kita di sini nggak akan lihat seluruhnya ya. Di sini saya akan coba sebisa saya supaya dan ini supaya nggak terlalu lama juga videonya ya teman-teman. Kita akan lihat jadi di grafologi itu ada yang namanya zona ya, zona bagian atas, zona tengah, sama zona bagian bawah. Kita akan lihat bagian bawahnya ya. Nah ini kan cukup keluar gitu. Nah di sini tuh Pak Jokowi beliau punya daya imajinasi yang tinggi ya, kreativitas. Kemudian beliau itu nggak suka yang namanya kerja itu hanya duduk ya. Di sini tuh Pak Jokowi tertarik dengan hal-hal yang fisik pekerjaannya. Contoh ya, secara fisik tuh dalam artian dia suka bekerja di lapangan gitu ya. Jadi beliau tuh nggak mau cuma duduk depan laptop, depan komputer ngerjain berkas-berkas gitu, tapi beliau di sini nggak segan untuk melihat keadaan lapangan ya. Jadi dia berangkat untuk melihat segala sesuatu itu apakah berjalan dengan baik atau enggak. Dan ternyata ini sesuai dengan perilaku yang sering Pak Jokowi lakukan ya, sering belusukan ke sana ke sini gitu ya. Lalu secara dalam menempatkan tujuan beliau, Pak Jokowi ini orangnya adalah pengambil kesempatan gitu ya. Ketika ada kesempatan, beliau akan ambil itu dan beliau akan melihat resikonya seperti apa gitu. Tapi di sini tuh Pak Jokowi kalau bekerja atau ngurus segala sesuatu inginnya tuh standar atau sampai di atas standar gitu ya. Kalau bisa di atas standar, kenapa enggak sih gitu ya. Kemudian nah, kalau saya perhatikan pada tulisan tahun 2014 ini ada nama Pak Jokowi ya. Terus ini juga. Nah, beliau itu kalau saya lihat di sini walaupun beliau sangat bekerja keras gitu ya dalam mencapai tujuannya, Pak Jokowi itu di sini nggak mau terlalu terlihat mencolok ya. Jadi tidak mau menonjolkan dirinya sendiri ya, tidak mau menonjolkan itu. Dan secara produktif juga, ataupun bisa dikatakan secara sosial juga ya, secara komunikasi juga, bisa dikatakan secara komunikasi juga, Pak Jokowi ini di sini termasuk orang yang senang mendengarkan ya, senang mendengarkan pendapat, masukan, saran gitu ya. Lalu beliau juga ya, dilihat dari huruf D kebanyakan. Nah di sini ya kalau teman-teman lihat huruf D-nya tuh kayak ada ini nih ya, ada loops-nya. Dan itu bukan cuma satu,
hampir di seluruh tulisan D-nya itu ada loopsnya. Nah, ini artinya beliau itu sangat responsif ya, bisa dibilang responsif lah ya, bukan sangat ya, bisa dibilang responsif terhadap sesuatu terkait dengan pujian ataupun kritikan. Nah, tapi di sini kan Pak Jokowi itu senang mendengarkan masukan dan toleran ya, toleran terhadap ide atau gagasan, saran, pendapat. Beliau sangat baik ya. Oke, sekarang kita akan lihat dari cara berpikirnya Pak Jokowi ya, tipenya. Pak Jokowi ini termasuk tipe berpikir yang apa ya? Beliau itu kritis, selalu mempertanyakan sebabnya apa, lalu akibatnya apa, gitu. Sebabnya apa, akibatnya apa, dan beliau nggak segan-segan untuk melihat keadaan langsung di lapangan itu tadi. Dan ternyata ini ada tanda tambahannya ya. Ini semakin menguatkan bahwa beliau itu memang seperti itu. Termasuk orang yang bisa berpikir dengan cepat ya. Secara komunikasi beliau itu di sini kalau kita lihat, kita ganti warna ya biar nggak bosan. Ini dapat 1, dapat 2. Oke, banyak ya. Pak Jokowi ini ketika beliau punya gagasan, beliau itu punya kemampuan komunikasi untuk menyampaikan itu ya, untuk menyampaikan itu. Lalu di sini secara komunikasi beliau itu tipe orang yang talkatif ya, jadi segala sesuatu itu bisa dibicarakan. Bahkan ketika ada segala sesuatu tidak berjalan dengan baik, beliau itu nggak segan-segan untuk mengutarakan itu, kalau saya lihat di sini ya. Dan beliau itu termasuk orang yang lebih ke pengambilan keputusannya lebih ke logika ya daripada emosi. Ya, untuk kesimpulannya teman-teman mungkin bisa simpulkan sendiri dari indikasi-indikasi yang saya utarakan tadi gitu ya. Oke. Mungkin suatu saat saya akan bahas tulisan teman-teman mungkin ya. Kalau video ini rame, siapa tahu tulisan teman-teman bisa saya bahas juga di sini. Kita akan belajar bareng-bareng gitu ya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya supaya nggak ketinggalan. Saya Anton, thank you, bye bye.